Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 1151 sampai bab 1160. Jangan salahkan pengemudi karena takut. Anda harus tahu bahwa mereka bahkan tidak melihat hantu di jalan gunung sepanjang puluhan kilometer. Tiba-tiba melihat seseorang berdiri di tengah jalan di tengah malam sungguh menakutkan. Fan Lin Yuan juga tercengang, menatap kosong ke pemuda yang semakin dekat di tengah jalan, dan berkata, ini benar-benar manusia. Pria di luar mobil, di tengah jalan-jalan, menatap sangat muda, dengan senyum di wajahnya. Dia mengenakan pakaian tipis, dengan tangan di belakang, dengan ekspresi santai dan acuh tak acuh, yang tidak sesuai dengan gunung Changbai yang dingin dan tertutup salju di sekitarnya. Orang ini adalah Ye Chen. Saat ini, Chen Zekai dan yang lainnya bersembunyi dalam kegelapan 10 meter di belakang Ye Chen. Ye Chen memberitahu mereka bahwa mereka dapat menonton pertunjukan, tetapi mereka tidak dapat menunjukkan wajah mereka. Sopir memandang Ye Chen dan berkata dengan gugup, "Saudaraku, berdiri di sini sangat larut, kelihatannya aneh. Mungkin itu ditujukan pada kita. Apakah Anda ingin mengemudi?" Fan Lin Yuan berpikir sejenak, lalu segera berkata, "Orang ini berani menunggu di sini sendirian untuk 8 dari kita. Saya pikir dia pasti tidak menunggumu. Mungkin ada beberapa jebakan menunggu kita. Mari kita berhenti dan pergi untuk melihat apa yang terjadi." Pada saat ini, Ye Chen memegang Jinglei. Ling, hati acuh tak acuh. Jika dia berani berdiri di tengah jalan, dia tidak akan takut dengan 8 Raja Langit yang akan lewat. Petir ini dapat menarik guntur kapan saja. Jika 8 Raja Surga tidak keluar dari mobil dan saling bertatap muka, maka dia dapat langsung menabrak 2 guntur secara langsung, menghancurkan mobil mereka dari tebing, dan mengakhiri pertempuran. Untungnya Fan Lin Yuan tidak meremehkan musuh. Kedua mobil berhenti perlahan pada jarak lebih dari 10 meter dari Ye Chen. Setelah itu, 8 Raja Surga turun bersama. Fan Lin Yuan melangkah maju, menatap Ye Chen dengan lampu depan, dan berkata dengan dingin, "Nak, siapa kamu? Beraninya kamu menghalangi jalan 8 Raja Surgawi Agungku?" Ye Chen sedikit tersenyum dan berkata, "Nama keluarga saya adalah Ye, dan nama saya adalah Ye Chen. Saya adalah menantu paling terkenal di kota Jinling." Fan Lin Yuan sangat ketakutan. Ketika kami berada di dalam mobil tadi, kami masih berbicara tentang Ye Chen, dan semua orang masih berpikir, alangkah baiknya jika Ye Chen ada di sini, dan kami bisa membunuhnya sekaligus. Tetapi saya tidak pernah bermimpi bahwa dia benar-benar akan muncul di sini. Dan sepertinya agak tidak masuk akal. Ketika saya berangkat, dia masih di Jinling. Mengapa dia tiba di sini lebih awal dari saya ketika saya tiba di sini? Tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya, itu tidak ilmiah. Namun, dia dengan cepat meletakkan pertanyaan ini di belakangnya, menatap Ye Chen, dan bertanya dengan suara dingin, "Kamu? Apakah kamu tahu bahwa kami akan datang ke sini?" "Itu benar." Ye Chen tersenyum ringan dan membuka mulutnya berkata, "Saya pikir 8 Raja Surgawi Agung adalah beberapa tokoh hebat, tetapi saya tidak menyangka mereka adalah 8 pria tua. 8 dari kalian seharusnya berusia 400 tahun, bukan? Yang muda sudah berusia lebih dari 50 tahun. Jadi total 8 orang berusia lebih dari 400 tahun. Pada saat ini, melihat dirinya dan juniornya begitu diremehkan oleh Ye Chen, Fan Lin Yuan berkata dengan suara dingin yang tidak puas, "Hari ini, saya tidak bermaksud untuk mengambil hidup Anda, tetapi saya ingin menyelamatkan hidup anjing Anda sampai hari lain. Kakak laki-laki saya ke-8, saya akan pergi ke Jinling untuk mengambil kepala Anda secara pribadi. Saya tidak pernah berpikir bahwa jika ada jalan ke surga, Anda tidak akan pergi, dan jika tidak ada jalan ke neraka, Anda akan masuk. Ini juga bagus, sehingga kita tidak perlu pergi ke Jinling lagi." Ye Chen berkata sambil tersenyum. "Ambil kepalaku, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan." Berhenti bicara omong kosong, Fan Lin Yuan mendengus dingin, dan berkata, "Ye Chen, 8 Raja Surgawi Agung saya tidak sia-sia, anak muda. Hari ini saya akan membiarkan adik laki-laki bungsu saya bertarung atas nama kami berdelapan. Dia dikenal sebagai tinju besi Lian Wang, dan jika dia mati di bawah tangannya,
kamu tidak akan kalah dalam hidup ini. Ye Chen mendengarkan, dengan senyum menghina di wajahnya, dan dengan sinis berkata, tinju besi Li Yanwang, sangat bagus. Hari ini dia bisa mati di tangan Ye Chen, naga asli di duniaku, dan itu juga keberuntungannya. Dia telah berkultivasi dalam beberapa masa kehidupan pada saat ini. Seorang pria parubaya yang kuat di antara 8 raja surga berteriak keras, berjalan ke depan, menunjuk ke arah Ye Chen dan berteriak dengan marah, "Nak, kamu layak untuk kulihat aku menghancurkan kepala anjingmu dengan satu pukulan." Lagi pula, dia bergegas menuju Ye Chen seperti angin di bawah kakinya. Tinju itu, yang lebih besar dari mulut mangkuk, sudah terangkat di depannya. Dia telah berlatih tinju secara obsesif selama puluhan tahun, dan semua seni bela diri dan usaha keras hidupnya telah diringkas menjadi sepasang tinju. Hanya satu pukulan yang dapat memecahkan tablet batu setebal lebih dari 10 cm, dan itu sama sekali tidak mungkin bagi manusia untuk melawan. Tapi Ye Chen telah melihat sekilas kultivasinya. Itu hanya pria sembrono dengan tinju yang lebih keras. Membandingkan diri Anda dengan lalat capung yang mengguncang pohon tidak ada bedanya. Jadi dia tidak mengelak atau mengelak, hanya berdiri di depan Iron Fist Lian, dengan senyum acuh tak acuh yang membuat hatinya merinding. Iron Fist Li Yanwang tidak percaya, anak ini benar-benar membencinya. Dia sudah bergegas di depannya, siap meninju kepala anjingnya, tapi dia tidak takut sama sekali. Ini meremehkan dirimu sendiri, karena itu, biarkan Anda merasakan harga memandang rendah kakek Li Anda. Setelah itu, dia bergegas ke depan Ye Chen, dan tangan besinya langsung mengenai kepala Ye Chen. Fan Lin Yuan tersenyum saat ini, dan berkata dengan ringan, adik laki-laki ke-8 benar-benar beruntung kali ini, memiliki pencapaian yang luar biasa tanpa bayaran. Saya percaya bahwa Guru Wu akan menghadiahinya dengan berat. Semua junior lainnya menunjukkan rasa iri. Dari sudut pandang mereka, saudara junior ke-8 memiliki kesempatan seperti itu. Itu semua karena kakak senior, anak bermarga Ye ini sangat bodoh. Jika itu dia bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Chen Zekai, Hong Wu dan Wei Liang, yang bersembunyi di kegelapan, semuanya berkeringat untuk Ye Chen. Mereka tidak mengerti, mengapa Ye Chen tidak bersembunyi. Tapi hanya Ye Chen yang tahu bahwa dia sama sekali tidak perlu bersembunyi dari beban Li Yanwang di hadapannya. Pada titik pemikiran ini, pukulan Li Yanwang telah menghancurkan wajahnya. Segera setelah itu, tinju sudah terlihat pada saat Iron Fist Lian berpikir bahwa Ye Chen akan mati. Ye Chen tiba-tiba menarik tangan dari belakang. Tinju yang tampaknya lemah hanya dengan lembut bertemu dengan tangan besinya. Saat berikutnya, tinju besi Li Yanwang merasa seolah-olah tinjunya terkena cangkang keras yang menembus baju besi. Saya hanya merasakan sakit yang tajam, diikuti dengan suara patah tulang. Pukulan ringan Ye Chen tidak hanya secara langsung menghilangkan semua kekuatan tinju Iron Fist Li Yanwang. Itu sangat kuat, dan juga menghancurkan tinju kanan, tangan kanan, dan lengan kanan lawan. Iron Fist Lian mengeluarkan ratapan tragis dalam sekejap, dan seluruh orang itu terbang terbalik dan jatuh ke salju dengan plop. Ketujuh kakak laki-lakinya menatapnya dengan tercengang saat ini, hanya untuk melihat bahwa seluruh lengan kanannya berdarah dan berdarah, seperti seonggok daging busuk yang diledakkan oleh batu seberat 10.000 ton. Dia adalah tangan besi Li Yanwang, tinjunya bahkan bisa menghancurkan batu keras. Tubuh siapapun rentan seperti tahu di bawah tinjunya. Tapi, mengapa tangan besinya berubah menjadi tahu di depan kepalan tangan Ye Chen? Dia dihancurkan menjadi sampah oleh pukulan Ye Chen. Siapa tangan besi dari dua orang ini? Melihat kekalahan total adik laki-lakinya dalam sekejap, Fan Lin Yuan merasa tersambar petir. Meskipun kekuatannya lebih kuat dari saudara laki-laki ke-8, tinjunya jauh lebih buruk daripada tangan besi saudara laki-laki ke-8. Lagi pula, sebagai adik laki-laki ke-8 saya, selama beberapa dekade, semua pikiran saya terfokus pada sepasang tangan besinya, dan saya belum pernah bertemu lawan di seluruh dunia. Tapi siapa yang mengira bahwa seorang pemuda berusia 20-an akan menghancurkan tinju dan lengannya dengan satu pukulan? Betapa kuatnya ini, bahkan sangat kuat hingga tidak normal. Fan Lin Yuan merasa ngeri, sepertinya Ye Chen ini benar-benar bukan orang biasa. Dan hari ini, dengan 8 kakak laki-laki saya,
pertempuran sengit sangat diperlukan. Chen Zekai dan yang lainnya juga kaget, mereka bertiga tidak pernah bermimpi bahwa kekuatan Ye Chen akan sangat kuat. Lawannya juga orang dengan kepala dan wajah. Bahkan jika Ye Chen mengalahkannya setelah lebih dari 10 ronde, itu bisa dianggap sebagai masa lalu. Tapi Ye Chen sangat tidak masuk akal, dia menghancurkan tinju Iron Fist dengan gerakan langsung. Arti dari ini sangat jelas, jika Anda adalah tangan besi, maka saya hanya akan menghancurkan tangan besi itu. Ketika Iron Fist Lian Wang terlempar ke tanah, dia bahkan lebih ngeri. Dia tidak menyangka bahwa bagian dirinya yang paling percaya diri dan terkuat sebenarnya rentan di depan orang lain. Melihat lengan kanannya telah membusuk menjadi bubur, dia tahu di dalam hatinya bahwa setengah dari keahliannya telah hilang. Setelah kerja keras selama beberapa dekade, dia dipukul dengan diskon 50% segera setelah dia muncul. Tinju besi Lian Wang sangat kesakitan. Dia merangkak ke arah Fan Lin Yuan dengan satu tangan, dan berteriak, "Kakak sulung, kamu harus membalaskan dendamku." Fan Lin Yuan menggelapkan wajahnya dan mengangguk dengan murung. "Jangan khawatir, saudara junior ke-8, saudara senior pasti akan membalaskan dendammu." Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada 6 orang lainnya, "Adik laki-laki, kekuatan anak ini sangat mengesankan. Jika itu masalahnya, kami tidak akan melakukannya. Tidak perlu berbicara dengannya lagi moralitas sungai dan danau, semuanya." Ye Chen tertawa keras ketika mendengar ini. 8 raja surgawi yang kamu katakan tadi pasti tidak sia-sia. Ada puluhan dari mereka di sungai dan danau. Dan semakin banyak menang semakin sedikit. Saya tidak berharap itu hanya omong kosong jika saya tahu ini. Anda 8 anjing tua sebaiknya pergi bersama, dan biarkan kakek dan saya bersenang-senang. Fan Lin Yuan merasa wajahnya sangat panas, dan berkata dengan marah, "Kamu, jangan bermain-main denganku di sini, metode agresivitas, kamu bisa menyakiti adik laki-laki ke-8ku, tetapi kamu tidak akan pernah menyakiti ke-7 kakak laki-lakiku. Hari ini, saya, Fan Lin Yuan, memberitahu Anda untuk meninggalkan kehidupan anjing ini di Gunung Changbai." Setelah itu, dia berkata dengan dingin, "Tapi jangan khawatir, saya hanya akan meninggalkan tubuh Anda di Gunung Changbai, dan saya akan membawa kepala Anda ke Suhang untuk melapor kepada lelaki tua dari keluarga Wu. Jika lelaki tua dari keluarga Wu mengasihani kamu, dia mungkin memberikan kepalamu kepada istrimu." Ye Chen mendengar ini kemudian, dia berkata dengan dingin, "Fan Lin Yuan, kan? Jangan khawatir, 8 saudara laki-laki dan perempuan senior Anda akan dimakamkan di sini selamanya, tapi saya tidak akan mengambil kepala Anda, karena Anda tidak layak untuk saya, bajingan tua seperti Anda, lehermu." "Kamu sangat sombong," Fan Lin Yuan berteriak dengan marah. 8 saudara laki-laki dan perempuanku tidak pernah mengalami kekalahan sejak hari mereka meninggalkan divisi, dan mereka memiliki keluhan yang tak terhitung jumlahnya. Salah satu dari kalian, Ye Chen tersenyum dan berkata dengan ringan, "Hari ini, aku akan membalas dendam dan menyelamatkan banyak jiwa di bawah perintahmu." Fan Lin Yuan mengatupkan giginya dan berteriak dengan suara dingin, "Saudara muda, ikuti aku untuk membunuh anak ini, kami akan menggunakan kepalanya untuk mengorbankan lengan kanan saudara muda ke-8. Segera setelah kata-kata itu jatuh, 6 orang lainnya mengikutinya. Ye Chen berdiri di tempat, dengan tangan kiri di belakang punggung dan tangan kanan di depannya. Semua energi spiritual di tubuhnya terkonsentrasi di tangan kanannya tanpa menunjukkan jejak apapun saat ini. Pada saat ini, jauh di lubuk hatinya, dia sedikit bersemangat, dan darah di tubuhnya sudah mulai mendidih. Sejak dia memperoleh 9 kitab suci surgawi yang mendalam, Ye Chen tidak pernah bertemu dengan pemain top yang benar-benar cakap. Seperti Yu Jinghai dalam metafisika, meskipun dia memiliki beberapa pencapaian, tetapi sebenarnya dia tidak dapat menangani gunturnya sendiri yang mengejutkan. Adapun Diaosi seperti Zenan Suangsha, dia paling banter adalah seorang gangster yang melakukan kejahatan dalam pelarian, bukan master sama sekali. Tapi 8 raja surga ini memang menarik, baru saja, jika tinju besi Lian Wang memukul Yu Jinghai, itu benar-benar bisa menghancurkan kepala anjingnya dengan satu pukulan. Zenan Suangsha ada di depannya, dan saya khawatir dia tidak bisa membawanya bola balik. Namun meski begitu, Iron Fist Lian Wang masih terlalu lemah di depan Ye Chen.
Sekarang ketujuh dari mereka pergi bersama, mereka memiliki sedikit kekuatan bertarung. Saat ini, Fan Lin Yuan memimpin ketujuh juniornya mengikuti di belakangnya selangkah demi selangkah. Ketujuh orang itu sudah membentuk formasi, siap membunuh Ye Chen. Fan Lin Yuan datang di depan Ye Chen, kekuatan di tubuhnya keluar dari dantiannya. Dia mengumpulkan tangannya, dan kemudian dia melompat, telapak tangannya bergegas ke arah Ye Chen. Fan Lin Yuan ini adalah yang terbaik dalam palming. Saat paling dahsyat dalam hidupnya, membunuh gajah jantan dewasa gila dengan satu telapak tangan. Telapak tangan ini tampaknya lembut, tetapi mengandung kekuatan yang tak tertandingi, yang berkali-kali lipat lebih tinggi dari kepalan tangan. Apakah itu di dunia prajurit atau dalam seni bela diri, teknik telapak tangan benar-benar keterampilan terbaik. Guo Jing memiliki 18 naga menaklukkan telapak tangan, Yang Guo memiliki telapak tangan ekstasi depresi, dan sekolah Xiao Yao memiliki 6 telapak matahari Tianshan. Selain itu, ada telapak Dewa Xuanming, telapak Dewa Tathagata, telapak kapas beku, dan telapak kapas tulang. Dalam seni bela diri, banyak sekali keterampilan unik tentang telapak tangan. Terlihat bahwa telapak tangan adalah cabang yang paling tidak terduga di antara para pejuang. Teknik telapak tangan Fan Lin Yuan sangat kuat sehingga dia bahkan tidak dapat menemukan master yang dapat bersaing dengan Fan Lin Yuan di seluruh Jiangnan. Selain itu, ada 6 saudara junior di belakangnya untuk mendukungnya, dan dia siap membunuh Ye Chen dengan satu pukulan. Namun, tanpa diduga, Ye Chen masih tenang tak terlukiskan. Dia berdiri di sini dengan tenang tanpa bergerak, dan berkata dengan santai, "Saya menghargai semangatmu yang tak kenal takut, tetapi menjadi ganas adalah satu hal, dan kekuatan adalah hal lain." Fan Lin Yuan telah menunjukkan 100% keahliannya saat ini, seperti bola meriam yang ditembakkan. Momentumnya tak terbendung. Pada saat ini, dia sudah dapat menyimpulkan bahwa meskipun Ye Chen adalah ahli seni bela diri, telapak tangan ini cukup untuk membunuhnya setengah dari hidupnya. Jadi, dia berteriak dengan suara dingin, "Nak, kamu mencari kematian, lihat aku. Aku akan menghancurkan meridianmu dengan satu telapak tangan." Ketika telapak tangan Fan Lin Yuan berjarak kurang dari setengah meter darinya, Ye Chen menyempitkan telapak tangannya, mata sedikit, dan dengan santai melangkah maju mengambil langkah ke depan. Dia berkata dengan ringan, "Fan Lin Yuan, kamu pandai telapak tangan, kan? Lalu aku akan membiarkanmu mencoba telapak tanganku." Setelah selesai berbicara, tangan kanannya berubah menjadi kepalan. Dengan aura penuh, tidak tergesa-gesa selamat datang di Fan Lin Yuan. Telapak tangan Fan Lin Yuan berisi momentum ribuan pasukan dan tak terbendung. Namun, ketika telapak lembut Ye Chen menyapanya, dia tiba-tiba merasa seolah-olah telah memukul Gunung Tai dengan telapak tangannya. Yang tidak dia ketahui adalah telapak tangan Ye Chen mengandung aura yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Reiki adalah kekuatan yang paling halus, murni, kaku, yang, dan bahkan paling kuat antara langit dan bumi. Bagaimana Fan Lin Yuan mengetahui berat Ye Chen? Melihat paruh pertama Ye Chen masih tidak bergerak seperti gunung, dan paruh kedua hanyalah tamparan lembut, dia berpikir bahwa anak ini lalai dan akan dipukul dengan keras oleh dirinya sendiri. Namun, saat dia bertemu telapak tangan Ye Chen, Fan Lin Yuan menyadari bahwa alih-alih menyebabkan Ye Chen mundur sedikit pun, telapak tangannya memantul kembali dengan kekuatan besar, langsung menarik lengan kanannya, itu juga hancur berkeping-keping. Dia tidak pernah menyangka nasibnya akan sama dengan nasib saudara laki-laki ke-8. Melihat lengan kanannya sudah menjadi sepotong daging dan darah, dan dia sama sekali tidak peduli dengan lukanya, karena seluruh tubuhnya telah terlempar oleh kekuatan yang sangat besar ini, dan dia jatuh ke belakang beberapa meter. Fan Lin Yuan mundur dengan cepat sambil mencoba menghentikan sosoknya di salju dengan kakinya. Tapi kekuatan telapak tangan Ye Chen terlalu besar, begitu besar sehingga kakinya tidak bisa menopangnya sama sekali, jadi dia hanya bisa membiarkan dirinya terus mundur. Melihat ini, 6 saudara junior terkejut. Mereka sangat jelas tentang kekuatan kakak laki-laki. Jika dia diizinkan memukul telapak tangan dengan 10 kekuatan sukses, bahkan Master Top harus siap untuk menghadapinya. Bahkan, kemungkinan besar dia akan berantakan karena telapak tangan sang kakak.
Tapi siapa sangka Ye Chen tidak tergesa-gesa dan menyerang dengan satu tangan, dan memukul kakak laki-laki itu, dan dia mundur seperti bola meriam. Salah satu dari mereka buru-buru berteriak, "Cepat keluarkan kekuatanmu untuk kakak." 5 orang lainnya kembali sadar, dan keenamnya buru-buru berdiri dalam 2 baris di belakang Fan Lin Yuan, dan mencoba yang terbaik untuk memberinya kekuatan dari belakang. Namun, tanpa diduga, kecepatan dia mundur bisa disebut sebagai kekuatan yang luar biasa. Pada saat ini, tubuhnya membawa energi roh yang dipukul Ye Chen dengan satu telapak tangan. Lengan semua orang sangat kesakitan karena syok, dan ketujuh dari mereka bersatu untuk menghilangkan kekuatan. Tetapi mereka semua terbang terbalik seperti bola meriam beberapa meter jauhnya, dan menghantam tanah dengan keras. Yang lebih tragis lagi, ketiganya jatuh tepat pada kakak ke-8 mereka, yaitu Iron Fist Li Yanwang. Kekuatan besar langsung menghancurkan Iron Fist Li Yanwang, memuntahkan darah dari mulutnya. Aura Ye Chen penuh kekuatan, dan Fan Lin Yuan adalah yang pertama menanggung beban. Seluruh tubuhnya jatuh dengan keras ke salju, seperti lumpur, tidak bisa bergerak. Bagaimana ini mungkin? Fan Lin Yuan menatap Ye Chen dengan tak percaya, wajahnya dipenuhi ketakutan. Anda tahu, dia adalah ahli seni bela diri dari sekte tersembunyi, dan dia adalah lawan yang tak terkalahkan di seluruh selatan Sungai Yangtze. Jika bukan karena persahabatannya dengan lelaki tua dari keluarga Wu, dan fakta bahwa pihak lain membayarnya banyak uang, dengan kekuatannya yang besar, bagaimana dia bisa rela menempel di kolam kecil di selatan ini, dari Sungai Yangtze? Dia bertanya pada dirinya sendiri, dalam hidupnya, dia telah bertemu terlalu banyak lawan, tetapi dia tidak pernah merasa tidak berdaya seperti sekarang. Pada saat ini, dia bahkan tidak melihat bagaimana anak ini bergerak, dan dia terluka parah. Bagi seorang prajurit, tidak ada yang lebih penting dari sebuah lengan, terutama lengan kanan. Jika lengan kanan lumpuh, orang itu lumpuh. Bicara tentang master, tidak ada. Bagaimanapun, Yang Guo hanyalah karakter dalam seni bela diri. Pada kenyataannya, dia belum pernah melihat master satu tangan. Sebab, dalam kasus satu tangan, tubuh selalu dalam keadaan tidak seimbang, apalagi berkelahi sengit dengan orang lain, bahkan lari pun akan terlihat ketidakseimbangan berat badan. Jika pusat gravitasi tubuh seseorang tidak bisa berada di tengah tubuh, lalu dia apa yang Anda andalkan untuk menjadi master? Ye Chen mundur 7 orang dengan satu telapak tangan, meninggalkan 8 raja surgawi dalam keterkejutan. Kekuatan macam apa yang bisa mencapai situasi luar biasa seperti itu? Bahkan master top di dunia ini tidak dapat memiliki kekuatan yang begitu kuat. Lagi pula, 8 raja surgawi bukanlah vegetarian. Jika mereka bekerja sama, efek 1+1 lebih besar dari 2. Namun demikian, jumlah dari 8 raja surgawi tidak lebih dari pukulan dan telapak tangan Ye Chen. Fan Lin Yuan berjuang untuk bangun, dan berseru, "Siapa kamu? Dari mana kamu belajar? Dari siapa kamu belajar?" Ye Chen mencibir dan berkata, "Saya tidak punya guru, tetapi saya belajar dari diri saya sendiri. Mengapa Anda tidak menerimanya?" Fan Lin Yuan menelan air liurnya, dia tidak bisa menyembunyikan kegugupannya dan berkata, saya menerima, saya benar-benar menerima. Tuan Ye, Anda adalah master top di dunia ini. Anda harus tahu bahwa tidak mudah bagi seorang pejuang untuk berlatih. Saya mohon Anda untuk memandang kami sebagai seorang master. Demi saudara yang mengetahui kesalahannya dan memperbaikinya, luangkan hidup kami. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Biarkan saya menyisihkan hidup Anda begitu cepat. Mengapa Anda tidak memainkan kartu Anda sesuai dengan rutinitas? Fan Lin Yuan berkata dengan susah payah, saya tahu bahwa keterampilan tidak sebagus orang. Saya tidak ingin membuat perjuangan yang tidak perlu. Saya minta saja Tuan Ye untuk menunjukkan tanganmu. Ye Chen bertanya balik, kalian ingin membunuhku ketika kamu datang, tapi sekarang kamu tidak bisa membunuhku. Jadi mohon aku untuk mengangkat tanganmu tinggi-tinggi. Apakah dunia ini begitu cantik? Itu saya tidak mampu seperti Anda. Saya mohon, tolong jangan bunuh saya, maukah Anda setuju? Ekspresi Fan Lin Yuan sangat jelek sehingga dia tahu bahwa Ye Chen tidak bisa membiarkan dirinya pergi begitu saja. Jadi, dia segera berlutut dan berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, jika Anda bersedia mengangkat tangan,
8 saudara laki-laki dan perempuan saya, dalam hidup ini, akan menghormati Anda sendirian dan mendengarkan perintah Anda." Ye Chen tersenyum main-main. Tertawa, menatapnya, dia bertanya, "Apa, sekarang kamu memberontak melawan musuh? Lalu bagaimana kamu kembali dan melapor ke Tuan Wu?" Fan Lin Yuan berkata dengan serius. Seperti kata pepatah, seekor burung yang baik memilih pohon untuk ditinggali. Lin Yuan tahu bahwa Tuan Ye memiliki kekuatan gaib yang hebat. Dia rela meninggalkan kegelapan dan beralih ke cahaya, dan mengikuti Tuan Ye sepanjang hidupnya. Hidup Ye Chen mengangguk dengan tenang, dan dia berjalan perlahan menuju Fan Lin Yuan, dan yang lainnya tidak tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Melihatnya semakin dekat, Fan Lin Yuan dengan gugup berkata kepada juniornya, "Cepatlah, berlututlah dan sembahlah Tuan Ye." Kemudian, 8 Raja Surga bangkit satu demi satu dan bersujud kepada Ye Chen. Bahkan tinju besi Lian Wang, yang lengan kanannya lumpuh, berlutut di tanah dan bersujud. Dan Fan Lin Yuan, saat ini, menarik tangan kirinya ke lengan bajunya, dan memegang belati di tangannya tanpa menunjukkan tanda-tanda ekspresi apapun. Belati ini panjangnya hanya 1 tongkat, dan masuk akal bahwa itu tidak memiliki banyak kematian, terutama bagi para ahli. Namun, belati Fan Lin Yuan memiliki sejarah yang luar biasa. Dia tidak hanya melunakkan zat yang sangat beracun pada bilahnya, tetapi juga mengolesi sedikit bubuk radioaktif pada bilahnya. Serbuk radioaktif yang sangat sedikit ini, jika tidak bersentuhan dengan tubuh manusia, tidak menyebabkan banyak radiasi. Tetapi begitu bubuk radioaktif tertangkap, luka masuk ke dalam tubuh, dan tubuh tidak akan sembuh dalam waktu yang lama. Itu juga merupakan langkah pembunuh pamungkas yang telah disembunyikan Fan Lin Yuan selama bertahun-tahun. Kecuali juniornya, semua orang yang melihat belati ini sudah mati. Ye Chen melumpuhkan lengan kanannya, perseteruan ini tidak dapat didamaikan. Karena itu, tidak mungkin dia tunduk pada Ye Chen. Alasan mengapa dia mengatakan ini adalah karena dia masih muda, dan dia menebak di dalam hatinya bahwa dia tidak berpengalaman di dunia. Jadi dia berencana untuk menaklukkannya terlebih dahulu dan menstabilkannya, lalu mengambil kesempatan untuk menyelinap menyerang dengan trik jahat. Pergi untuk membunuh satu pukulan, meskipun Ye Chen masih muda, dia jelas bukan pemuda. Fan Lin Yuan mengira dia telah membodohinya, tetapi sebenarnya dia telah mewaspadai 8 orang di depannya dari awal hingga akhir. Karena, untuk Ye Chen, dia tidak siap menaklukkan 8 orang ini untuk kepentingannya sendiri. Adapun alasannya, hanya saja mereka memandang rendah orang-orang ini. Dengan kekuatan mereka, meskipun mereka sangat menghargai diri mereka sendiri, apa yang dapat mereka lakukan untuk diri mereka sendiri? Itu tidak lebih dari 8 anjing bermulut tajam. Ye Chen tidak biasa untuk anjing seperti itu. Namun, dia masih berjalan ke 8 Raja Surgawi dengan senyum lucu di wajahnya. "Apakah Anda benar-benar ingin menghormati saya?" Fan Lin Yuan memimpin. Dan 8 orang berteriak serempak, "Saya ingin menundukkan kepala dan menyembah Tuan Ye sebagai rasa hormat saya." Ye Chen mengangguk dan bertanya dengan senyum ringan, "Jika saya tidak membiarkan Anda berdoa, lalu apa yang harus Anda lakukan?" Ini Fan Lin Yuan dan yang lainnya tercengang. Tidak pernah bermimpi bahwa Ye Chen akan memberikan jawaban seperti itu. "Jangan biarkan aku menyembah? Apakah kamu begitu sok?" Fan Lin Yuan berpikir sendiri, dan siap menyerang Ye Chen. Jadi dia berjalan maju dengan berlutut, merangkak sampai ke kaki Ye Chen, menundukkan kepalanya di kakinya, dan berkata dengan isak tangis di mulutnya, "Tuan Ye, Fan tidak pernah meyakinkan siapapun dalam hidupnya. Kamu adalah satu-satunya orang yang Fan kagumi dari lubuk hatinya. Iya, mohon berbelas kasih dan beri Fan dan juniornya kesempatan untuk membela Anda. Meskipun senior kami berada ribuan mil di belakang Anda dalam kekuatan, di dunia sekuler ini, kami dapat membantu Anda. Anda dapat dianggap sebagai master, dan Master Ye tolong jangan membencinya." Ye Chen mencibir, "Bagi saya, ujiannya bukanlah kekuatan-kekuatan, tetapi tingkat karakter yang buruk, itu tidak akan pernah mungkin bagi saya kesempatan apapun." Setelah itu, dia menatap Fan Lin Yuan, dan berkata dengan dingin, "Lihatlah dirimu, kamu dilahirkan dengan alis yang jahat, gigi yang menonjol, mulut yang tajam dan lidah yang panjang,
tulang pipi yang tidak berdaging dan tajam. Kamu memiliki wajah penjahat yang paling khas pada awalnya sekilas. Jika seseorang sepertimu adalah adik laki-laki, aku tidak ingin kehilangan muka. Fan Lin Yuan tidak menyangka bahwa dia akan berlutut dan bersujud kepada Ye Chen. Tetapi orang ini bahkan mengejek dan mengejek dirinya sendiri. Itu benar-benar menjijikkan. Setelah memikirkan sampai titik ini, melihat ekspresi angkuh dan tangan Ye Chen di belakang punggungnya, dia tahu bahwa kesempatannya untuk membunuh dengan satu pukulan telah datang. Jadi dia tiba-tiba menantang Ye Chen, menunjukkan belati hitam tajam di tangan kirinya, dan langsung berlari ke arah kaki Ye Chen. Ye Chen menatapnya dengan mencibir di wajahnya, tanpa menghindar. Dia berdiri di sana tanpa bergerak dan berkata, "Ayo, aku akan berdiri di sini dan membiarkanmu menyodokku." Fan Lin Yuan tidak berharap Ye Chen melihat. Melalui dia, apalagi anak ini dia terlalu meremehkan musuh sehingga dia tidak menghindar sama sekali. Jika bubuk yang sangat beracun dan radioaktif dioleskan pada bila ini, selama menempel di kulit, pasti akan mati. Sepertinya anak ini tidak berpengalaman di dunia, sungguh tidak sayang untuk mati. Jadi dengan seringai di wajahnya, dia berkata dengan dingin, "Bajingan, kamu melumpuhkan lengan kananku, dan mengatakan bahwa wajahku adalah penjahat. Hari ini, aku akan membuatmu membayarnya dengan nyawamu." Pisau sudah menembus Ye Chen, namun, hal-hal aneh segera terjadi. Dia tidak pernah bermimpi bahwa ketika pedangnya berjarak kurang dari 1 mm dari kaki Ye Chen, sepertinya menabrak dinding yang tak terlihat. Bahkan dengan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa menggerakkan pedangnya ke depan bahkan 1 inci pun. Ini, apa yang terjadi? Fan Lin Yuan tidak bisa mengetahuinya. Ye Chen jelas tidak menjangkau untuk menghentikannya, jadi mengapa dia tidak bisa menikamnya? Apa sebenarnya kekuatan yang menghalangi saya? Para prajurit telah berlatih seni bela diri mereka secara ekstrim, tetapi mereka tidak tahu apa itu kekuatan gaib yang sebenarnya. Bagaimana dia tahu bahwa ada kekuatan lain di dunia ini yang dapat ditransmisikan tanpa tubuh, dan kekuatan semacam ini adalah aura. Seolah-olah Yu Jinghai adalah ahli metafisika, mengetahui seni Miao Jiang Gu dan dapat mengendalikan serangga Gu, tetapi dia tidak tahu bahwa ada kekuatan magis lain di dunia ini yang dapat memanggil Tianlei. Oleh karena itu, yang mengalahkan seseorang bukanlah kekuatan, melainkan kesombongan. Fan Lin Yuan mengira dia telah menemukan gerbang kehidupan Ye Chen, dan bahwa dia akan dapat membunuh Ye Chen dengan 1 pukulan. Ini adalah kesombongannya. Dan sekarang, dia harus membayar harga untuk kesombongannya. Ye Chen mencibir, mengangkat kakinya sedikit, dan menginjak lengan kirinya. Kemudian, dengan sedikit kekuatan di jari kaki Ye Chen, lengan kiri Fan Lin Yuan diremukkan langsung dari siku, dan lengan atas serta lengan bawah hanya dihubungkan oleh pakaian. Dia meratap kesakitan, dan buru-buru mundur untuk mundur, dan dengan sedikit kekuatan, dia merobek pakaiannya berkeping-keping. Kemudian saya melihat lagi, dan ngeri menemukan lengan bawah dan tangan kiri saya berada di sisi lain kaki Ye Chen. Ye Chen menatapnya dan berkata sambil mencibir, "Fan, aku tidak salah, kamu terlahir sebagai penjahat, menjaga seseorang sepertimu hanya akan membahayakan dunia." Fan Lin Yuan gemetar ketakutan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur, tetapi dia tahu betul di dalam hatinya bahwa dengan situasinya saat ini, tidak ada cara untuk mundur. Kembali, kemana harus pergi? Saya tidak bisa lari, saya tidak bisa mengendarai mobil, dan saya tidak bisa terbang. Mungkin, biarkan juniorku membelaku sebentar, mungkin aku bisa memenangkan kesempatan untuk kabur sendiri. Jadi dia berteriak, "Saudara muda dengarkan, hari ini adalah saat kritis hidup dan mati bagi kita. Jika kita tidak dapat bekerja sama untuk membunuh pencuri anjing ini, kita akan mati di sini. Saya juga berharap semua saudara muda akan keluar semua, bunuh jalan keluar." Ketika 7 orang lainnya mendengar ini, ekspresi mereka membeku. Mereka juga sangat jelas bahwa pertempuran hari ini akan menjadi pertempuran hidup dan mati. Jadi semua orang bangkit satu demi satu dan bergegas menuju Ye Chen dengan putus asa. Tetapi pada saat ini, Fan Lin Yuan terus mundur, lalu berbalik untuk melarikan diri. Ye Chen baru saja menendang seseorang, dan segera melihat bahwa Fan Lin Yuan akan melarikan diri. Jadi dia meraih orang di depannya dengan 1 tangan dan melemparkannya ke arah Fan Lin Yuan.
Orang yang diusir oleh Ye Chen adalah saudara junior ketiga Fan Lin Yuan. Ketiga junior ini telah berlatih keterampilan kepala besi selama bertahun-tahun, dan kepala botak mereka sekeras besi. Pada saat ini, seluruh kepalanya menghadap ke arah punggung Fan Lin Yuan. Seperti peluru yang ditembakkan, dia bergegas keluar dalam sekejap. Segera setelah itu, kepala besinya mengenai punggung bawah Fan Lin Yuan. Hanya ada satu klik, dan tulang belakang Fan Lin Yuan dipukul oleh kepala saudara junior ketiga, dan patah menjadi dua. Saat Fan Lin Yuan jatuh ke tanah, tubuh bagian bawahnya benar-benar tidak sadarkan diri. Dengan menggunakan lengan atas yang tersisa di lengan kirinya, dia membalikkan badan dengan susah payah dan menatap saudara junior ketiga yang berantakan, dan berseru dengan marah, "Tiga saudara laki-laki, kamu sedang menyelinap ke arahku dari belakang." Kakak junior ketiga dengan tergesa-gesa meratap, "Kakak tertua, aku tidak bermaksud menyelinap ke arahmu. Aku dilempar ke sini oleh anak itu." Setelah selesai berbicara, dia tiba-tiba kembali ke akal sehatnya. Sangat marah terus terang bertanya, "Kakak tertua, bukankah kamu membiarkan kami berjuang habis-habisan untuk mencari jalan keluar? Lalu mengapa kamu membelakangi kami? Mungkinkah kamu ingin melarikan diri?" Fan Lin Yuan langsung terdiam saat ditanya oleh saudara junior ketiga. Dia benar-benar ingin melarikan diri, tetapi dia tidak berharap untuk melarikan diri dari situasi seperti itu. Tidak hanya orang itu tidak melarikan diri, tetapi dia juga terluka parah. Dia menatap saudara junior ketiga kesakitan, dan berkata, "Saya tidak ingin melarikan diri. Saya hanya ingin membunuh nama keluarga Ye." Saudara junior ketiga tidak. "Bodoh." Dia menatap Fan Lin Yuan dengan marah, dan meraung, "Apakah kamu pikir aku bodoh? Kamu telah kehilangan kedua tanganmu. Apa yang akan kamu berikan kembali pada Ye?" Fan Lin Yuan memarahi dengan marah, "Mengapa kamu berbicara dengan kakak senior? Apakah kamu ingin memberontak?" Kakak ketiga bergegas dan menggigit telinganya. Dia mengutuk kakak senior ini, "Kamu benar-benar ingin kami mati untukmu dan lari untuk hidupmu sendiri. Aku akan putus denganmu mulai sekarang." Fan Lin Yuan berteriak saat dia digigit. Tapi saat ini, tuan macam apa dia? Tangannya lumpuh dan kaki bagian bawahnya lumpuh, dia sekarang menjadi cacat standar. Jadi saat ini, telinganya digigit oleh adik laki-laki ketiga, dan rasa sakitnya sangat menyakitkan sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa berteriak histeris, "Kakak ketiga, bajingan, biarkan aku pergi dengan cepat. Apakah kamu pikir aku ingin melarikan diri? Bukankah aku ingin meninggalkan benih untuk kita berdelapan? Jika kamu menyimpan benih, kamu tidak boleh menyimpan kamu, sampah yang lengannya lumpuh, tidak bisakah kamu menjagaku?" Fan Lin Yuan berteriak setelah digigit, dan dimarahi, "Kamu bajingan, siapa yang kamu bicarakan menjaga sekarang? Bagaimana menurutmu, bisakah kamu melarikan diri jika kamu menahanmu?" Saudara junior ketiga berkata dengan marah, "Bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak bisa melarikan diri?" Pada saat ini, suara dingin Ye Chen terdengar, "Kamu harus mendengarkan kakak laki-lakimu. Kakak laki-lakimu benar, kamu tidak bisa melarikan diri sama sekali, tidak ada yang bisa melarikan diri." Adik laki-laki ketiga tanpa sadar melepaskan mulutnya dan menatap Ye Chen. Saat ini, Ye Chen sudah mendatangi mereka berdua. Dan 6 lainnya dari 8 Raja Surgawi semua jatuh ke tanah dan melolong. Ternyata selama periode ketika kedua kakak laki-laki itu saling mencubit, Ye Chen telah melenyapkan mereka masing-masing dengan satu gerakan, dan kakak laki-laki mereka yang lain. Wajah Fan Lin Yuan menjadi pucat karena ketakutan, dan dia menangis, "Tuan Ye, saya sudah menjadi orang yang tidak berguna. Tolong kasihanilah saya, tolong selamatkan anjing saya." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Kamu menyelinap ke arahku barusan, berniat untuk mencabut nyawaku? Apakah kamu benar-benar ingin aku mengampuni nyawamu sekarang? Apakah aku begitu mudah diganggu?" Fan Lin Yuan menangis dengan keras dan berkata, "Tuan Ye, kamu adalah tuan sejati, dan tuan sejati akan pasti tidak memiliki pengetahuan seperti sampah seperti saya. Anda melihat bahwa saya telah mencapai titik ini. Tolong pegang saya tinggi-tinggi dan biarkan saya pergi." Ye Chen sedikit tersenyum dan berkata, "Fan Lin Yuan, mulai saat ini saudara-saudaramu dan saudara perempuan naik pesawat di Gunung Changbai. Apa takdirmu selama sisa hidupmu, sudah dikonfirmasi." Setelah itu,
Dia menunjuk ke pegunungan Changbai yang tertutup salju di sekitarnya, dan berkata sambil tersenyum, "Bukankah menurutmu Gunung Changbai adalah tanah harta karun dari pertanda geomantis? Tidakkah menurutmu itu adalah tempat yang bagus untuk mati di sini dan tidur selamanya di sini? Apakah itu berkah?" "Tidak, kurasa tidak," Fan Lin Yuan menangis dan ingus, "Tuan Ye, saya belum cukup hidup. Saya benar-benar tidak ingin mati, membunuh orang seperti semut seperti saya akan mengotori tangan mulia Anda. Tolong selamatkan saya," kata Ye Chen sambil tersenyum. "Tentu saja aku tidak akan membunuhmu dengan tanganku sendiri, karena kamu tidak layak." Setelah berbicara, Ye Chen melihat sekeliling dan mencibir, "Kalian berdelapan tidak layak bagiku untuk membunuhmu dengan tanganku sendiri. Kamu." 8 Raja Surga semuanya menunjukkan kengerian. Semua orang bertanya pada diri sendiri pertanyaan di dalam hati mereka. Ye Chen hanya satu orang. Tetapi Ye Chen tidak akan membunuh mereka dengan tangannya sendiri. Jadi apa yang akan dilakukan Ye Chen pada mereka? Dengan kata lain, bagaimana Ye Chen ingin mereka mati? Ye Chen berdiri di tengah 8 orang, mengangkat tangannya, dan berteriak keras, "Gunung Changbai adalah gunung suci, salju putih sepanjang tahun, suci dan tanpa cacat. Kalian 8 orang kotor bisa mati di sini karena kultivasi 8 masa hidup Anda, sungguh berkah." Setelah itu, Ye Chen berkata lagi, "Dan saya akan mengirimi Anda pemakaman suci hari ini, biarkan mayat kotor Anda tidur selamanya di salju putih bersih." Semua orang dari 8 Raja Langit. Ketakutan seluruh tubuhnya gemetar, mereka masih tidak mengerti, masih tidak tahu bagaimana Ye Chen akan membunuh mereka. Pada saat ini, Ye Chen memandang kerumunan dengan kasihan, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu adalah saudara laki-laki dan perempuan. Bahkan jika kamu melakukan kejahatan, kamu melakukannya bersama. Jika kamu bisa mati bersama saat kamu mati, kamu bisa dianggap sebagai pendamping dalam perjalanan menuju Huang Quan." Setelah selesai berbicara, dia melambai ke 8 dari mereka, dan berkata sambil tersenyum, "Kakakmu tidak bisa bergerak lagi. Jadi biarkan kalian semua bekerja keras dan lebih dekat dengannya. Jika kamu ingin mati bersama, maka tetaplah bersamaku, peluklah bersama sebelum kamu mati. Jika kamu tidak ingin mati bersama, kamu dapat membubarkan diri lebih jauh. Aku akan memberimu menit terakhir untuk bersiap." Ketika 8 Raja Langit Agung mendengar ini, mereka putus asa, tetapi pada saat yang sama mereka benar-benar tidak mau. Jalan Huang Quan orang terakhir berjalan sendirian. Jadi Li Yanwang, yang pertama kali disingkirkan, berjuang untuk berdiri, menyeret tubuhnya yang terluka parah, dan perlahan mendekati Fan Lin Yuan dan duduk. Saat dia duduk, dia menangis dengan getir dan berkata, "Saudaraku, aku tahu kamu dan aku ada 8 hari ini, jadi lebih baik tidak bergabung dengan WTO. Saat ini, yang lain juga merangkak dengan susah payah." 8 dari mereka berpelukan erat, dan yang lainnya sudah memaafkan upaya Fan Lin Yuan untuk melarikan diri sekarang. Karena terlepas dari momen tadi, kakak laki-laki mereka memang telah merawat mereka selama bertahun-tahun. Lebih penting lagi, hari ini, 8 saudara laki-laki dan perempuan akan mati di sini pada saat terakhir. Prasangka apa yang tidak bisa dilepaskan? Melihat 8 orang saling berpelukan, Ye Chen mengangguk dan tersenyum, dan berkata dengan dingin, "Hari ini, biarkan kalian bertiga, sebelum itu, lihat keajaiban yang nyata." Guntur membuat seluruh tubuh bersinar dengan cahaya biru redup, yang membuat orang tercengang. Pada saat ini, Ye Chen meraung dari langit dan bumi, "Guntur, ayo." Guntur datang, dan langit malam yang awalnya cerah tiba-tiba tertutup awan gelap. Guntur yang hanya bisa dilihat di musim panas benar-benar bergemuruh keras di malam ini puluhan derajat di bawah nol. Fan Lin Yuan dan yang lainnya gemetar ketakutan. Kekuatan supranatural macam apa ini? Bisakah menarik Guntur dengan satu tangan? Segera setelah itu, saya melihat kilatan petir yang sangat besar di langit, dan itu menyambar dengan sekali klik. Fan Lin Yuan berteriak dengan seluruh kekuatannya, "Pria ini dapat memanggil Guntur, pria ini adalah dewa, pria ini adalah dewa." Begitu kata-kata itu jatuh, kilat besar menyambar akumulasi tebal sepanjang tahun di atas jalan gunung, salju. Segera setelah itu, bertenton salju mulai turun dari lereng bukit. Itu adalah longsoran salju. Selain itu,
Longsoran salju ini langsung menimpa Ye Chen dan 8 Raja Langit, 8 Raja Surgawi hampir pingsan karena ketakutan, dan Chen Zekai, Hong Wu, Wei Liang dan yang lainnya juga berteriak ketakutan. Tuan Ye, berbahaya. Naga Ye di dunia, Chen, hari ini, aku akan menggunakan benda paling murni di dunia untuk mengubah tubuh kotormu. Di kehidupan selanjutnya, bereinkarnasi dan jadilah orang baik. Begitu kata-kata itu jatuh, ribuan ton salju turun, langsung membunuhnya. 8 Raja Surga, dan yang lainnya 2 kendaraan off-road dilalap di dalamnya. 10.000 ton salju mengalir ke lembah dalam satu tarikan napas. Chen Zekai dan 3 lainnya tampak terkejut, dan hanya melihat ke arah di mana Ye Chen semula setelah longsoran salju berakhir. Di mana ada jalan gunung, sisanya hanyalah salju tebal. Dan kedua kendaraan off-road itu, serta semua orang, telah hilang sama sekali. Pada saat ini, awan gelap yang awalnya ditutupi oleh Ye Chen telah menghilang, dan perut putih muncul di langit. Saat itu fajar, mereka bertiga berteriak dengan panik, Tuan Ye, tepat saat fajar menyingsing di langit, cahaya pagi keemasan di timur membanjiri bumi, dan mereka bertiga tiba-tiba melihat seorang pria berjalan keluar dari reruntuhan, tumpukan salju, yang seluruh tubuhnya memantulkan cahaya keemasan. Pria itu memiliki sosok yang mantap, langkah ringan, dan ekspresi tegas seperti dewa. Itu adalah Ye Chen. Tuan Ye, bersambung.